Ada suaranya, Mas Jadri? Ada Pin, bagus. Siapa ini? Siap. Bagus kok, suaranya bagus banget. Nul langsung otomatis ke anu kan Nul, ke simpan kan Nul, mau Nul. Download dulu dong di WA-nya. Wes. Ya, otomatis kesimpan di download ya. Itu sih simpan Nul. Tapi caranya terus Kemarin waktu tapi Temanya tentang kerja ini Pak. Oke. Oke. Iya. jam berapa itu mulai? Sekarang kita Pak. Oke. Ya. Karena pakai terbatas waktu. Assalamualaikum Pak Bayu. Bisa kita mulai Pak? Oke, kita mulai Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Pak Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim. Assalamualaikum Pak Kiai. Beliau yang kita kenal juga dengan panggilan Guru Jaro. Beliau pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Nurul Mustafa. Yang kami hormati juga Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu. Dan rekan-rekan manajemen PAMA yang lain. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul kembali. Seperti rencana kita akan ada tausiah. Adapun tema yang akan kita ambil hari ini adalah menjaga profesionalitas kerja dalam kondisi apapun. Menjaga profesionalitas kerja dalam kondisi apapun. Baik, untuk memulai acara ini, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Pak Bayu sebagai Project Manager PT PAMA. Kepada Pak Bayu, kami persilakan. Banyak. Di dunia tempat kita sekarang masih berada.
kasih Guru Pak Jalur atas waktunya ya. Setelah sekian lama kita nggak bisa ketemu, akhirnya ketemu lagi. Ya walaupun masih dalam kondisi namun hal ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk selalu berbuat kebaikan, yang menyebar kebaikan, salah satunya dengan tausiah online dari guru yang sangat saya banggakan, saya cintai karena Allah. Mengenai tema memang sengaja kita bikin ya. Mudah-mudahan apapun kondisi kita ya, semua sudah menjadi qadarullah ya, takdir sudah dicatat oleh Allah, dan insya Allah yakinlah saudara-saudaraku semua bahwasanya itulah yang terbaik dari Allah kepada kita. Bisa jadi kita berpikir ini kok jelek banget buat kita, namun menurut Allah itulah yang terbaik buat kita. Jadi yakinlah, tetap semangatlah, tetap berpositif dalam hal apapun, sehingga kita bisa tetap menjaga semangat kita ataupun imun kita ya. Karena sekali lagi kalau kedokteran, kalau kita selalu berpositif dalam segala hal, insya Allah kita akan sehat. Ya, alhamdulillah saya dapat barusan kabar gembira, PCR saya juga negatif. Pak, alhamdulillah setelah ini saya bisa kembali ke set bekerja kembali. Itu mungkin pembuka dari saya. Sekali lagi terima kasih panitia, guru atas waktunya yang sangat padat, masih bisa menyempatkan untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kami persilahkan guru untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Bayu Setiawan sebagai pimpinan Pama Persada Nusantara Tabalong, keluarga besar Pama Persada Nusantara, dan seluruh yang mendengarkan, menyimak acara tausiah Pama Persada ini yang kami hormati. Luar biasa, temanya dahsyat. Tema ini sebenarnya tema yang memang diingatkan oleh Allah bahwa kita dalam hidup ini disuruh bekerja. Allah perintah kita bekerja. Bekerja dalam bahasa Arab itu namanya amal. Amal dalam bahasa Arab, bahasa kita bekerja. Kalau kita ingin dapat surga, kita harus bekerja. Kalau kita ingin sukses dalam hidup dunia, harus bekerja. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan bekerja, dengan beramal, dengan berbuat. Maka itu Allah mengajarkan satu doa yang indah. Satu doa yang dahsyat, pendek, singkat. Tapi bagi yang mengamalkannya, menghayatinya, meresapkannya, dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa doa itu? Kita semua pada hafal. Allah ajarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia. Kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Hindarkan kami dari azab api neraka. Apa makna ayat ini? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kita harus bekerja, harus berusaha. Wa fil akhirati hasanah, untuk dapat kebahagiaan di akhirat harus bekerja, harus berusaha. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari api neraka dengan usaha. Ayat ini ada munasabah hubungan dengan hadis Nabi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kamu di dunia ini, carilah kepentingan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Berarti kita disuruh bekerja keras, banting tulang. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk akhiratmu, bekerjalah kamu juga untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Ada dua ayat hadis, kemudian ada ayat yang lain. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran lagi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah keutamaan kehidupan akhirat. Carilah kebahagiaan akhirat. Jadi Allah perintahkan di dunia ini kita bekerja untuk mencari kebahagiaan akhirat. Apapun pekerjaan kita, jangan lepas tujuannya akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah, jangan kau lupakan bahwa engkau masih ada di dunia. Artinya Allah memerintahkan kita untuk tetap bekerja, mencari keperluan dunia kita, kebahagiaan dunia kita, kesuksesan dunia kita. Tapi kebahagiaan dunia, pekerjaan dunia yang menunjang untuk kebahagiaan akhirat. Allah menyuruh kita bekerja semaksimal mungkin. Nabi mengatakan bekerja selama-lama, saat hidup selamanya maksimal. Tapi ingat, kau akan besok mati. Doa menyatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari api neraka. Dua ayat satu hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya baik pekerjaan dunia itu semua adalah jalan untuk akhirat. Kita bekerja di tambang, terlihat ini pekerjaan dunia, padahal ini pekerjaan akhirat. Maaf, kita berdagang, terlihat pekerjaan dunia, padahal pekerjaan akhirat. Kita jadi pegawai, tapi sebenarnya kita mencari pekerjaan akhirat. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan apapun, niatkan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Kalau sudah ini niatnya, subhanallah, maka
apapun problem, apapun masalah, apapun kesulitan, apapun yang terjadi menimpa kepada kita semua, tetap tegar. Karena bekerja itu adalah ibadah. Bekerja jadi ibadah. Sebagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam survei pasar. Ketika beliau survei pasar, ngontrol pasar, datang ke pedagang-pedagang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan seorang pedagang. Kita ambil ini pedagang A. Pedagang A. Aku mau tanya, kamu berdagang mulai pagi sampai sore, apa niatmu? Apa jawab pedagang itu? Ya Rasulullah, aku berdagang mulai pagi sampai sore. Aku niatkan biar kami bisa usaha, bisa makan, minum, mengumpulkan harta, beli rumah, beli onta, beli kendaraan yang banyak, beli emas permata untuk kebahagiaan dunia kami. Apa jawab Rasulullah? Pedagang, kalau itu niatmu, mulai kau buka dari pagi hari sampai kau tutup daganganmu sampai sore hari, pekerjaanmu sia-sia. Daganganmu nggak ada barakahnya, cuman kau dapat dunia semata. Seperti orang nanam rumput saja. Orang nanam rumput, rumput dapat, padi tak tumbuh. Lalu Nabi jalan-jalan lagi ketemu pedagang yang lain. Rasulullah bertanya, pedagang B, di A ini B. Aku mau tanya, mulai kau buka daganganmu dari pagi hari sampai kau tutup sore hari, apa yang kau niatkan dengan daganganmu ini? Apa jawabnya? Ya Rasulullah, aku berdagang mulai pagi hari sampai sore hari. Aku niatkan karena berusaha ini adalah perintah Allah. Bukankah para jamaah dalam Quran Allah mengingatkan kita? Wa qul i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu. Fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah akan menyaksikan pekerjaanmu. Orang-orang beriman akan menyaksikan pekerjaanmu. Rasulullah menyaksikan pekerjaanmu. Aku diperintah oleh Allah, ya Rasulullah, untuk berusaha. Dan ini juga perintah engkau ya Rasul. Maka ini perintah Allah, perintah engkau ya Rasul, aku laksanakan. Dan aku mencari nafkah niatku untuk keperluan keluargaku, agar supaya kami memenuhi keperluan hidup kami bisa kuat ibadah kepada Allah. Kami bisa salat, kami bisa berbuat kebaikan yang banyak, bahkan kelebihan harta yang Allah berikan kepada kami. Perintah Allah zakat, kami akan zakatkan. Kami sedekahkan, kami bagian untuk kemaslahatan umat. Ini tujuan kami berdagang ya Rasul, adalah untuk mencari reda Allah, untuk mengejar akhirat. Apa jawab Rasulullah? Hei saudaraku, mulai kau buka daganganmu pagi hari sampai kau tutup sore hari, maka engkau dinilai ibadah salat sunat terus-terusan. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, saudaraku pejuang-pejuang PAMA yang kami cintai, ini adalah simple contoh pada zaman Rasulullah. Begitulah bagaimana agar kita semua dalam bekerja semangat. Walaupun cobaan, ujian datang menimpa kepada kita, tantangan bermacam-macam, tetap semangat. Kenapa? Kalau didasari kita bekerja itu mencari ridha Allah. Karena Allah dan tujuannya untuk akhirat. Terlihat pekerjaan dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Segala amal terletak dengan niat. Kita lihat pedagang tadi, yang tidak nampak berzikir, enggak nampak amaliyah, tapi mulai pagi dan sore dia niatkan dagangannya karena ini perintah Allah. Islam itu harus memberi
berzakat, nolong orang, bantu orang. Islam itu harus bekerja. Nah, maka diniatkan pekerjaannya untuk kuat ibadah kepada Allah, untuk menunjang akhiratnya, maka pekerjaannya jadi ibadah. Begitulah barangkali kita semua dimanapun bekerja apapun, sebagai profesional apapun kerjaan kita, pedagangkah kita, penambangkah kita, supirkah kita, tukang gali batu barakah kita, satpamkah kita, tukang kredit serviskah kita, apapun bentuk pekerjaannya, tapi niatkan semuanya ini adalah mencari rezeki yang halal untuk mendapatkan keredaan Allah dan niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka pekerjaan tadi jadi ibadah. Kalau sudah demikian, kita nggak perlu dilihat manusia lagi. Orang muji atau tidak dengan pekerjaan kita, no problem. Allah lebih tahu apa yang kita perbuat. Cukup Allah, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menyaksikan apa yang kita perbuat. Segala perbuatan, gerak langkah kita, tetesan keringat kita bekerja dimanapun kita berada, itu jadi nilai ibadah. Dengan niat yang tulus mencari ridha Allah. Kalau begitu dihina orangkah kita, disepelekan orangkah, enggak mengapa. Yang penting Allah melihat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Berbuatlah kamu, beramallah kamu. Allah dan Rasulnya yang menilai apa yang kau perbuat. Allahu Akbar. Kalau sudah ini dasar niat kita bekerja untuk mencari rezeki Allah, karunia Allah, rezeki dari Allah, anugerah Allah, dan niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka segala pekerjaan kita itu nilainya fi sabilillah. Sekali lagi, nilainya fi sabilillah, semuanya dalam perjuangan membela agama Allah. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan salah seorang sahabat yang tangannya kasar, jabat tangan dengan Nabi, tangannya kasar sekali. Nabi pegang tangan sahabat yang kasar tangannya itu. Kok tanganmu kasar sekali? Ada apa? Ya Rasulullah, aku setiap hari bekerjaku nebang kayu, cari kayu di hutan untuk jual ke pasar, untuk memberi makan anak istriku ya Rasulullah. Ketika Nabi mendengar pernyataan itu sahabat, Nabi pegang tangan sahabat yang kasar tadi, langsung Nabi cium tangan sahabat yang kasar tadi, berkata, inilah tangan yang membawa ke surga, inilah tangan yang membawa ke surga, inilah tangan yang membawa ke surga. Subhanallah. Kita nggak boleh minder dengan pekerjaan apapun. Sebagai buruhkah kita, cleaning service-kah kita, satpamkah kita, pekerjaan apapun bentuknya, ditambangkah kita pekerjaan kita. Tapi kita semuanya niat yang tulus mencari keredaan Allah. Dan kita niatkan hasil usaha kita, pekerjaan kita, semata-mata mencari reda Allah. Subhanallah, nggak dapat dipungkiri. Perusahaan PAMA yang berapa puluh tahun berada di Tabalong, energi kerjanya luar biasa. Dan manfaatnya untuk masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Tabalong, luar biasa. Di mana ada PAMA, di mana itu ada masjid. Di mana ada PAMA, justru rakyat disejahterakan. Di mana ada PAMA, ada sekolah-sekolah pendidikan Islam, ada pondok-pondok pesantren. Subhanallah, kiprahnya PAMA di Tabalong ini luar biasa. Dan ini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongkan. Mata nyata menyaksikannya. Kenapa? Subhanallah, dari awal pendirian PAMA sampai sekarang ini, semua karyawannya, pimpinan-pimpinannya adalah pemimpin-pemimpin yang punya perhatian tulus kepada rakyatnya, kepada masyarakat Tabalong, sehingga manfaat besar. Dan ini jadi nilai ibadah. Seluruh karyawan PAMA jadi dapat ibadah dengan diarahkan, ini maslahatnya untuk umat, ini kepentingan ini, untuk kepentingan ini. Maka bagi karyawan PAMA yang bekerja di PAMA, jadilah dia fisabilillah, pejuang-pejuang Allah, kalau niatnya mencari keredaan Allah. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Dan yang namanya pekerjaan ini ada kadarnya pasang dan surut. Sebagaimana negeri kita ini dalam keadaan cobaan virus corona. Dan ini sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Akan kami datangkan cobaan dan ujian berupa kelaparan, kemiskinan, penyakit, kekurangan jiwa, kematian, ekonomi sulit, problem yang menimpa kita semua. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika datang cobaan, ketika datang ujian menimpa kepadanya berupa kekurangan makanan, krisis ekonomi, perusahaan yang turun naik, penyakit yang menimpa kepada kita, fitnah dan cobaan ujian yang menimpa kepada kita, mereka semua bersabar. Kenapa bersabar mereka? Karena alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka sadar bahwa cobaan ini hakikatnya datangnya dari Allah. Ujian ini datangnya dari Allah. Virus corona menimpa negeri kita, Allah yang takdirkan datang virus corona ini. Penyakit datang, Allah yang takdirkan. Cobaan ujian yang menimpa kita semua, usaha, ekonomi semuanya, jahirnya si A, si B, si C, pada Allah yang takdirkan kepada kita dapat cobaan ujian. Untuk apa? Menguji siapa yang sabar. Siapa yang sabar? Mereka meyakinkan, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini datangnya dari Allah. Dan kami serahkan kepada Allah, kami reda menerimanya dan berbaik sangka kepada Allah. Sebab Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku dan tidak meleset sedikit pun apa yang disangkakan oleh hambaku. Ini yang diungkap oleh Pak Bayu Setiawan tadi. Belajarlah kita berpikir positif, berbaik sangka dalam segala hal. Dan Allah menurut prasangka kita. Dalam ayat yang Allah mengatakan, Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau tidak senangi, yang hatimu kecewa, kok kenapa begini, kok kenapa jadi begini, kenapa begini. Tapi kata Allah itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menginginkan sesuatu, mencintai begitu begini, tapi enggak terjadi karena menurut Allah itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka itu ketika apapun yang terjadi menimpa diri kita, keluarga, perusahaan, apapun yang menimpa kepada kita semua, maka hendaklah kita semua berbaik sangka kepada Allah. Tentu ada hikmah Allah di balik ini. Tentu ada rahasia Allah di balik ini yang tidak aku ketahui. Maka kita belajar berbaik sangka, maka baik hasilnya. Kalau kita berpikir positif, positif hasilnya. Kalau kita berpikir negatif, negatif hasilnya. Maka dalam apapun, kondisi apapun, problem apapun, pantang mundur. Wajah sampai ke puting, bahasa Banjar. Terus maju, terus berusaha. Sampai titik darah penghabisan. Kita bekerja untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Sebab pekerjaan dunia yang karena Allah jadi pekerjaan akhirat jadinya. Subhanallah. Inilah isyarat dari Allah untuk kita semua berbaik sangka dalam segala hal. Dan belajar bersabar. Karena cobaan yang menimpa kita itu kalau kita sabar, yang pertama kafaratul dzunub, pembersihan dosa. Ada kalanya satu dosa yang gak dapat dihapus dengan sholat, dengan ibadah, tapi dengan cobaan, ujian, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua, mungkin dengan cobaan ini, mungkin dengan ujian ini, Allah ingin, bukan mungkin lagi, Allah ingin meninggikan derajat. Coba lihat batu jalanan oleh ahli batu, karena dia tahu ini akan jadi permata, maka diasah. Jadilah permata. Jadi kalau Allah sayang kepada seseorang, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah akan coba, Allah uji. Ujian yang terberat itu para nabi-nabi
Para wali-wali, orang-orang yang saleh diuji. Setiap orang yang menuju akhirat Allah uji. Tulus tidak mereka perjuangannya. Dan jangan ragu-ragu. Rezeki datangnya dari Allah. Bukan dari manusia. Alam ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Allah menjanjikan. Ingat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, sandarannya Allah, pegangannya Allah, tujuannya Allah, dia takwa kepada Allah. Mana pekerja yang bertakwa? Pekerja yang bertakwa tadi adalah pekerja-pekerja. Walaupun pekerjaan dunia, nambang dia, berdagang dia, keliling servis dia. Tapi dia taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah, dia laksanakan. Apa yang Allah dia jauhi. Mana penambangnya bertakwa? Yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat ini utama. Sholat itu seperti angka 1. Seluruh pekerjaan yang lain kayak angka 0. Kalau sudah kita sholatnya 5 waktu, para penambang menjaga sholat 5 waktunya. Para pekerja menjaga sholat 5 waktunya. Maka pekerjaannya itu ditambah. Umpamanya dengan zikir 0. Angka 1 tungguan 10. Tambah tasbih 0, 100. Tambah bekerja 0, 1000. Maka pekerjaannya jadi ibadah. Tapi kalau sholatnya diabaikan, dia mengutamakan pekerjaan, berarti dia mengejar dunia, bukan mengejar akhirat. Angka 1-nya hilang, nambang 0, baca zikir 0, semuanya 0, nihil. Makanya untuk menjadikan pekerjaan kita menjadi pekerjaan akhirat, maka jadikanlah semua itu tujuan utamanya menunjang ibadah. Pokok ibadah kita sholat, puasa, ada kelebihan lagi zakat, ada kelebihan lagi haji. Niatkan itu semua untuk kebaikan. Maka semua pekerjaan kita jadi nilai ibadah. Subhanallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mudahkan rezeki enggak diduga-duga. Yakin saja. Dunia ini luas. Allah Maha Kaya. Allah Maha segala-galanya. Allah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Allah Maha tahu dengan segala-galanya. Allah tahu siapa yang bergantung kepadanya, siapa bergantung kepada makhluk. Kalau kau bergantung kepada makhluk, kau akan kecewa. Tapi kalau kau bergantung kepada Allah, wattawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah yang hidup, yang enggak pernah mati. Presiden bisa mati. Kalau kita bergantung kepada presiden mati, habis. Pohon bisa roboh. Teman bisa mati. Yang gak pernah mati siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Dan semua makhluk bergantung kepada Allah. Yang Maha Kaya Allah. Memberi rezeki Allah. Maka janganlah di hati kita bergantung dengan siapapun selain kepada Allah. Maka dengan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan keyakinan kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Janji Allah. Fayarsukhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki tanpa diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang benar-benar berserah diri hatinya kepada Allah, bukan kepada makhluk, kepada Allah. Soal rezekinya, soal hidupnya, soal pekerjaannya, Allah yang Maha Kaya Raya. Allah menentukan, maka bergantung kepada Allah. Allah cukupkan segala-galanya. Tidak akan kecewa orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi tidak akan bahagia orang yang bergantung kepada makhluk. Maka itu sebagai akhir dari sudah 30 menit. Hampir 30 menit sedikit lagi. Sebagai inti dari pembicaraan ini, Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk kampung itu, penduduk satu perusahaan itu beriman orangnya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, luar biasa. Perusahaan Pama ini ngajak karyawannya untuk ingat Allah. Di setiap tempat-tempat tambang ada masjid. Setiap tempat ada majlis. Untuk apa? Selain kita nambang ini milik Allah, maka diarahkan kita untuk ingat Allah.
Kunci keselamatan datangnya dari Allah. Kunci rezeki datangnya dari Allah. Kita cuma usaha ikhtiar. Allah yang datangkan rezeki tadi. Maka diajaklah beriman kepada Allah. Dengan adanya pengajian, bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka barakah dari langit turun. Barakah dari bumi keluar. Bagi siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, ayo semua bekerjalah kita di bidang kita masing-masing. Pekerjaan kita kadang-kadang turun dan naik. Bagi Allah memutar nasib kita semua. Jangan lepaskan diri kepada Allah. Selama kita masih bernapas, rezeki Allah pasti ada. Dan berbaik sangkalah kita kepada Allah segala hal. Maka baik sangka itu akan membawa kepada hal yang positif, yang lebih bermanfaat kepada kita semua. Allahu Akbar. Batu jalanan, dia sabar, diasah jadi permata yang indah. Insya Allah orang-orang yang sabar, orang-orang yang militan, orang yang tegar, orang-orang yang membental baja, apapun tantangan, apa ujian, apapun problemnya, apapun masalahnya, dia berserah diri kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada besok hari. Dia nikmati hari ini. Besok itu urusan Allah. Bagaimana besok, apa yang terjadi, itu urusan Allah. Dia serahkan kepada Allah. Dia nikmati hari ini sebagai rezeki Allah. Dia terus berusaha maksimal, berdoa dan maksimal. Sehingga yang dikerjakannya, dia semangat. Tidak pantang mundur, dihina orang, dicela orang, no problem. Karena tujuannya adalah akhirat. Dan kerjaan ini jadi jalan ibadah kepada Allah. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama tingkatkan profesional kerja kita dalam apapun, dalam masalah apapun. Tanggung jawab kita yang luar biasa kita kerja sungguh-sungguh, maksimal sampai batas yang Allah tentukan kepada kita semua. Insya Allah kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah bukan hanya pada akhir hayat kita. Husnul khotimah dalam segala hal, dalam segala pekerjaan kita. Husnul khotimah semuanya. Ini saja, semoga diberkati Allah. Selamat bekerja kawan-kawanku di PAMA. Selamat berjuang bersemuanya. Semua jadi nilai ibadah. Dan insya Allah akan dicatat oleh Allah. Di hadrat Allah akan segala kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini. Nanti simpanannya di akhirat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan jawab yang ya bersilakan. Gak kedengaran suaranya. Belum ada Pak Edison. Pak Edison? Ya, kalau belum ada saya dulu ya. Pak Guru. Sambil nunggu kawan-kawan yang lain. Ini kalau kita menghadapi hal yang berat itu amalan apa saja Guru selain istighfar, wiridan, ngaji, kira-kira apa yang bisa segera Allah menenangkan hati kita? Kan pasti ya, secara manusia itu pasti hatinya setiap mendapatkan hal yang nggak mengenakan kan pasti kecewa, sedih, dan ada yang bisa menahan diri, ada yang nggak bisa menahan. Nah ini bagaimana untuk mendoakan saya dan semuanya ya, apabila mendapatkan berita yang kurang pas itu apa amalan yang bisa kita lakukan Ustaz untuk meluluhkan hati kita supaya lebih tenang. Itu mungkin Guru. Di Quran Allah mengingatkan kepada kita semua, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adapun orang-orang beriman
Orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang pegangannya Allah, yang tujuannya Allah. Dunia bukan tujuan. Dunia ini ujian. Tempat kita akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Maka itu Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan bergantung kepada Allah, dengan bersandar hati kepada Allah, dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan segala apapun problem-problem yang menimpa kepada kita, maka kita mengambil hikmah di baliknya ada rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Lalu kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, memperbanyak istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nabi mengatakan man ladimal istighfar, siapa yang meladimkan membaca istighfar astagfirullahalazim dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Allah akan memberikan kelapangan dari kesedihan hatinya. Dan Allah memudahkan rezeki yang tak diduga-duga datang kepadanya. Selain kita membaca la ilaha illallah, istighfar, ada doa Nabi dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kesedihan. Nabi membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu, ya hayyu ya qayyum. Artinya wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, birahmatika dengan rahmatmu ya Allah, astaghisu, aku mohon pertolonganmu ya Allah, aku mohon bantuanmu ya Allah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu. Mohon kepada Allah, berhajat kepada Allah, mulut membaca, hati kontak kepada Allah. Itu salah satunya. Kemudian ada amalan yang dibaca oleh Nabiullah Yunus yang ketika berada dalam perut ikan. Bayangkan dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam, kesedihan yang memuncak, gak ada jalan keluar. Tapi Nabi Yunus yakin kepada Allah, penolong hanya Allah, tempat bergantung hanya Allah, berbaik sangka kepada Allah. Lalu Nabi Yunus membaca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Tiada yang Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada tempat bergantung hanya Engkau ya Allah. Tiada tempat menolong hanya Engkau ya Allah. Tempat berhajat hanya Engkau. Yang menyelamatkan aku hanya Engkau. Yang mengatur aku hanya Engkau. Tidak ada lagi pandangan yang selain Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aku adalah orang yang zalim, orang yang hina, yang aniaya, yang banyak melupakanmu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Terus Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus dibaca berulang dengan sungguh-sungguh. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, diselamatkan di pantai, dan disambut masyarakat yang banyak. Ini adalah doa di antara pelibur hati yang luka. Tambah lagi dengan kita membaca Al-Quran, dengan berwudu salat sunat 2 rakaat, kita membaca la haula wa la quwata illa billah. Ada cerita zaman Nabi, ada seorang sahabat yang mengadu sedih kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong berikan jalan keluar. Aku mengalami krisis moneter, ekonominya sulit, problemku banyak, istriku marah-marah, anakku diculik orang kafir. Apa yang ku amalkan ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kau tolong kepada Allah. Kau harus sabar. Syaratnya dulu harus sabar. Supaya doa kabul. Yang mana?
kita sadar bahwa cobaan, ujian datangnya dari Allah. Apapun bentuknya, Allah yang uji. Maka berbaik sangka kepada Allah. Lalu ambil air wudhu. Salat sunat 2 rakaat. Sunat biasa. Fatihah, kuliah, boleh. Gak hafal ayatnya, cukup Fatihah keduanya, salam kanan kiri. Lalu kata baca olehmu, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Dibaca dengan penuh perasaan, ada daya, gak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Hanya menyandarkan semuanya kepada Allah. Kita gak ada kekuatan apa-apa lagi, gak bisa apa-apa tanpa tolong Allah. Baca olehmu. Sahabat itu pulang, ngambil air wudhu, salat sunat 2 rakaat, lalu membaca la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Enggak terasa tiba-tiba rumahnya diketuk orang. Dia buka, ternyata anaknya Salim yang diculik oleh orang kafir itu kembali. Tapi anehnya bersama anaknya Salim itu ada ribuan ekor kambing yang mengikutinya. Bingung Nabi. Bingung itu sahabat. Lalu datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berkat ajaran yang kau ajarkan kepadaku, la haula wa la quwata illa billah, ku baca sungguh-sungguh dengan hati yang khusyuk, anakku yang diculik orang kafir datang. Tapi aku bingung nih, kambing ribuan ekor ini bagaimana? Apa ceritanya? Ternyata anakku ini dia diculik orang kafir, dia diperintahkan memelihara kambing. Ketika majikannya tertidur nyenyak, dia melarikan diri. Kambing ini ikut bersamanya. Bagaimana ini ya Rasul? Kata Nabi, itu kan yang kafir itu orang kafir harbi. Kafir harbi yang memusuhi umat Islam, itu boleh kita ganimah perang namanya. Maka kata Rasulullah, itulah rezeki Allah untukmu. Anakmu selamat, kambing datang. Baca la haula wa la quwata illa billah. Apa saja kita baca. Zikir la ilaha illallah. Baca ya hayyu ya qayyum. Yang jelas hati kita redha menerima ketentuan Allah ini. Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini orang yang kau ridai. Apa jawab Allah? Redaku terletak di mana menurut nafsumu tidak kau senang. Dipitnah orang, nafsu nggak senang. Dagangan rugi, nafsu nggak senang. Usaha gagal, nafsu nggak senang. Ketika datang itu menimpa kepadamu, kau sudah berusaha maksimal, maka itu datangnya dari Allah. Kau ridha menerimanya, maka aku ridha kepadamu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada kamu karena engkau ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha kepada Allah. Barangkali ini Pak Bayu dan banyak lagi amalan yang lain. Yang intinya amalan itu dihayati dengan penuh penghayatan. Doa yang kabul adalah doa yang ketika berdoa hatinya tertuju kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Sampai menetes air mata. Tunggu saja. Ada keajaiban. Tapi sabar. Tidak simsalabim. Ada proses dari Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Demikian Pak Bayu. Baik, terima kasih Guru. Insya Allah kita semua mudah-mudahan bisa menjalankan dengan baik. Silakan Pak Edison sama saudara-saudara yang lain, monggo. Kalau mau ada lagi, silakan. Satu nggak masalah, masih ada. Masih ada yang bertanya. Pak Gun, silakan Pak Gun. Ini. Baik, terima kasih Pak Harrison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Guru, Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah atas doa Ustadz. Ini teman-teman di PAMA juga sehat semua, alhamdulillah. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah. Ustadz, ada satu hal yang mungkin bisa kita diskusikan dan bisa Ustadz ngasih pencerahan. Setiap individu saya yakin ada pernah mengalami bahwa ketika serta-merta kita mendapat musibah, kita kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah berjalannya waktu, oh ternyata maksudnya Allah itu ternyata ini ya, begitu. Ambil contoh kemarin ada penumpang pesawat Lion, penumpang pesawat Sriwijaya Air, ceritanya media gitu.
pada saat ketinggalan pesawat, ya mungkin mengumpat-umpat, kenapa saya ditinggal, kenapa saya tidak ditunggu, orang sekali aja. Tetapi selama mengumpat, bisa mengucap, syukur alhamdulillah saya lambat, saya tadi kecelakaan di jalan gitu. Ya itu ketentuan Allah yang kita masing-masing individu ini pernah mengalami itu. Nah Ustadz, gimana supaya rasa itu bisa ada terus sehingga pada saat pengalaman yang kedua itu kita nggak mengumpat lagi ke Allah, kita nggak merasa suudzon lagi kepada Allah. Nah ini melatih gimana caranya Ustadz ini hati kita ini supaya nanti di kejadian yang kedua, kekecewaan yang kedua ini kita langsung nggak usah nunggu waktu, ya sudah ini takdir Allah harus kita terima dengan ikhlas. Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang disebut dengan nama hikmah. Til hikmata man tasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini ilmu hikmah. Apa itu hikmah? Suatu hari Luqmanul Hakim bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan ilmu hikmah. Lalu Allah mengatakan, hai Luqman, berjalanlah engkau bersama anakmu ke sebuah perkampungan. Di sana ada ilmu hikmah. Maka Luqmanul Hakim berjalan, jalan. Sekitar kurang lebih 2 kilo dari perkampungan itu. Tiba-tiba anak Luqmanul Hakim kakinya terinjak tulang yang besar. Sehingga untuk jalan sulit dan sakitnya luar biasa. Maka memerlukan beberapa waktu untuk mencabut tulang, ngobatin, dan jalan yang cepat tertatih-tatih. Sehingga Luqman agak sedikit kecewa. Aduh, gimana ini? Kita kan mau cepat dapat ilmu hikmah ke kampung sana. Malah anakku terkena tulang. Ada apa ini? Wajar manusiawi demikian. Lalu setelah dia diobati apa segala, lo jalan-jalan. Nggak berapa lama, cuman 1 kilo dari tempat itu, ternyata kampung yang didatangi Luqman itu gempa bumi, penduduknya mati semua. Oh alhamdulillah, kata Luqmanul Hakim. Andaikan anakku nggak terinjak tulang, kami jalan nyampai ke sana cepat, maka kami juga ikut mati. Ini hikmah. Banyak terjadi seperti pesawat Sriwijaya. Ternyata corona itu yang sekarang dianggap mudarat ternyata juga banyak manfaatnya, ada hikmahnya, penyelamat jiwa. Jadi bukan corona yang mematikan, ya Allah, ada sebabnya. Kenapa nggak bisa naik pesawat? Bulan saya ceramah di Jakarta kemarin, peristiwa terjadi itu pas bersamaan saya dari Banjarmasin ke Jakarta, naik Garuda, pesawat Sriwijaya itu dari Jakarta menuju Pontianak. Nyampai kami paginya harinya kami ceramah di satu tempat di Jakarta. Ternyata ada salah seorang jamaah kami cerita, guru, keponakan ulun harusnya naik pesawat Sriwijaya itu. Tapi setelah diswab, dia positif. Dia aduh sakit hati sekali. Nggak bisa berangkat pesawat. Nggak berapa lama kemudian ada kabar pesawat jatuh. Alhamdulillah, untung aku positif. Kalau negatif, matilah aku. Ada juga salah seorang Korea dari Pontianak yang mau pulang ke Pontianak. Ternyata urusan surat-surat belum selesai, pesawat terbang, ngamuk-ngamuk, kabar demikian. Jadi subhanallah, cobalah kita belajar berbaik sangka. Apapun yang terjadi pasti ada rahasia Allah di balik ini yang tidak kita ketahui. Jadi intinya kembali kita apa saja yang terjadi menimpa kepada aku, pasti ada hikmah yang tidak aku ketahui. Itu satu. Yang kedua, kalaupun terlanjur kita, hati kita enggak enak, pintar-pintarlah menghibur diri sendiri. Oh nggak apa-apa, pasti ada rahasia Tuhan. Aku yakin kok Allah pasti baik. Maha baik Allah, maha baik Allah. Allah maha tahu dengan segala-galanya. Aku berserah diri kepada maka perbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau yang pendek, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya kepada Allah tempat kami berserah diri. Dan perbanyak istighfar. Intinya ketika terjadi lagi peristiwa yang berikutnya, maka kita sudah pengalaman yang pertama. Dan sesungguhnya cobaan berikutnya itu datang kepada kita,
Itu sesungguhnya Allah ingin memperkuat baik sangka kita. Sebab kalau orang mau diangkat tinggi derajat itu levelnya. Ujian naik ke SMP, ujiannya berat. Apa kita hanya bertahan di SMP saja? Kalau Allah ingin menaikkan level lagi lebih tinggi lagi derajat hadirat Allah, ujiannya ya kayak orang SMA, berat lagi. Kali ke perguruan tinggi berat lagi ujiannya. S1 lebih berat lagi, S2 lebih berat lagi, S3. Makin ditinggikan derajat, makin tinggi cobaannya, maka berbaik sangka, oh ini Allah akan menaikkan level derajatku di hadirat Allah. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Intinya tetap kita berbaik sangka. Kalaupun ada syaitan yang menggoda kita mau buruk sangka, kembalikan istighfar. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku berbaik sangka kepadamu ya Allah. Kami yakin apa yang menimpa kepada kita semua, asal kita berbaik sangka, lihat saja. Mungkin awalnya belum, tapi nanti lihat saja. Yang namanya permata tetap permata. Dilempar ke padang tempat sampah, dia tetap permata. Dilempar ke tempat kotoran, tetap dia permata. Walaupun dia bergumam kotor, diambil, tetap dia permata. Ingat saja, permata-permata Allah, tetap permata-permata Allah. Siapa yang permata Allah? Orang yang dapat cobaan, dapat ujian, dia sabar dan ikhlas. Alhamdulillah ala kulli hal, bahkan bersyukur dalam segala hal. Coba lihat, itu ada orang ke Selau, Pak, datang ke tukang urut, aduh sakitnya, tapi dia reda menerimanya. Kenapa? Akan sembuh. Selesai diurut-urut sakit lah, kasih uang lagi sama tukang urut. Allahu Akbar. Kenapa? Baik sangka tadi. Demikian Pak barangkali yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana kita tetap menyikapi berbaik sangka. Intinya, anna indaz zanni abdi bi. Aku menurut sangka-sangka hambaku. Bila dia berbaik sangka, baik hasilnya. Dia buruk sangka, buruk hasilnya. Maka selalu kita berbaik sangka dalam segala hal kepada Allah. Insya Allah baik hasilnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala perkara. Ini yang Nabi katakan, awwalu ma yud'a ilal jannah fayahmaduhu fahamidallah bisarra'i wad-darra. Orang yang pertama masuk surga, yang dapat nikmat, alhamdulillah, dapat cobaan, alhamdulillah. Karena tahu ada hikmah di balik itu yang tidak diketahui. Silahkan barangkali ada yang lain lagi. Satu lagi boleh Pak Harrison. Mari sebelum saya menyampaikan doa, ada satu amalan dari Rasulullah untuk kita semua. An Ummi Rafi'in radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, dullani ala amali ya'dhurunillahu azza wa jalla alaih. Qala ya Umma Rafi'in, idza kunti ila shalah fasabbihillah 10 wa halillah 10 wa hamdihi 10 wa kabbirhi 10 wastaghfirhi 10 fa innaka idza sabbahti 10 qala hadza li wa idza halalti qala hadza li wa idza hamidti qala hadza li wa idza kabbarti qala hadza li wa idza astaghfarti qala qad ghafartu laki. Dari Ummu Rafi' radhiyallahu anha, ia berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberi ganjaran pahala yang besar kepadaku. Rasulullah bersabda, wahai Ummu Rafi', jika engkau hendak sholat, artinya ini amalan dilakukan setelah azan, menjelang qamat. Bacalah olehmu tasbih subhanallah 10 kali. Jadi subhanallah, subhanallah 10 kali. Lalu tahlil la ilaha illallah 10 kali. Lalu tahmid alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Lalu takbir astaghfir Allahu akbar 10 kali. Lalu istighfar astaghfirullahalazim 10 kali. Sesungguhnya kata Rasulullah, ketika engkau bertasbih membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, apa kata Allah? Hadza li,
Ini untuk aku, kata Allah. Allah bangga. Ketika engkau bertahlil, la ilaha illallah 10 kali, apa Allah kata? Hadzali, untuk aku. Allah bangga. Wa idza hamidti, bila engkau membaca alhamdulillah, hadzali, ini untuk aku. Wa idza kabbarti, bila engkau membaca takbir, Allahu akbar, hadzali, ini untuk aku. Allah senang. Wa idza astaghfarti qala qad ghafartu lak. Ketika engkau membaca istighfar, astagfirullahaladzim 10 kali, maka dosamu sudah kuampuni, kata Allah. Ini amalan yang pendek, singkat, yang perlu kita kerjakan antara azan dan qamat, menunggu qamat. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Rasulullah membaca tasbih subhanallah, subhanallah 10 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah 10 kali. Membaca alhamdulillah 10 kali. Membaca Allahu Akbar 10 kali. Membaca istighfar 10 kali. Maka yang subhanallah untukku, alhamdulillah untukku, Allahu Akbar untukku, la ilaha untukku, astagfirullahaladzim, dosamu ku ampuni, kata Allah. Subhanallah. Ini tambahan untuk perlu kita amalkan sambil nunggu waktu qamat. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Sebab engkau, kita semua tanpa pertolongan Allah bukanlah apa-apa. Namun dengan pertolongan hakiki yang datang dari Allah, engkau menjadi segala sesuatu. Ingat ini. Sekali lagi ada rumus, Pak Bayu dan kawan-kawan semua. Engkau tanpa pertolongan Allah bukanlah apa-apa. Namun dengan pertolongan hakiki yang datang dari Allah, engkau menjadi segala sesuatu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Mustafa ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami banyak ya Allah. Hajat yang terutama bimbing tuntun kami ke jalan-Mu ya Rabb. Tanpa bimbingan-Mu kami sesat ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami berbaik sangka segala cobaan, ujian, hakikat yang datang darimu. Alhamdulillah ala kulliha. Segala puji bagimu segala hal ya Allah. Kami reda menerima ketentuan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Tapi bimbing kami untuk tabah dan sabar ya Allah. Tuntun kami untuk reda menerima ketentuanmu ya Allah. Bimbing hati kami untuk bertambah-tambah baik sangka kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami ini enggak memiliki apa-apa. Ya Allah, Antal ghani wa nahnul fuqara'u ilaik. Ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Kami orang yang fakir miskin yang berhajat hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, Antal qawi wa nahnud du'afa'u ilaik. Engkau maha kuat perkasa ya Allah. Kami semuanya lemah bergantung berhajat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah. Wahai Allah yang maha menatap. Wahai Allah yang maha mendengar. Wahai Allah yang maha mengetahui keadaan ahwal kami. Tiada penolong yang terbaik hanya Engkau ya Rabb. Ya muhawwil al-ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang membolak-balik keadaan, jadikan keadaan kami keadaan yang lebih baik dunia dan akhirat kami ya Allah dari sebelumnya ya Allah. Ya Rabb, apapun yang terjadi kepada kami yakin ini tentu dengan kehendak dan keinginan-Mu ya Allah. Kami yakin pasti yang terbaik menurut-Mu untuk kami ya Allah.
Radina billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kami reda dengan ketentuan-Mu ya Allah. Kami reda dengan ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Engkau pemilik alam jagat raya. Kami hanya bergantung berseri kepada-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Selamat kami ya Allah. Selamatkan iman kami ya Allah. Berikan kami rezeki-rezeki yang halal. Mudahkan pekerjaan kami dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kumpulan kami bersama keluarga kami di surga-Mu ya Allah. Jadikan apapun pekerjaan kami yang Kau berikan kepada kami, penunjang kami ibadah, penunjang kami untuk taat, penunjang kami untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Apa yang Kau berikan yang terbaik menurut-Mu untuk kami ya Allah. Kau maha kaya, Engkau yang penata rezeki ya Allah. Engkau maha segala-galanya ya Allah. Kami serahkan diri kami kepada Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, wa nahdul fuqara'u ilaik. Ya Allah, pertambahkan iman dan mahabbah kami kepadamu. Selamatkan kami dunia akhirat kami ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, birahmatika nastaghisu, dengan rahmat-Mu tolong kami ya Allah. Fala takilna ila anfusina tarfata'in. Jangan Kau lepaskan kami darimu walau sekejap mata. Jangan Kau biarkan kami mengurus diri kami walau sekejap mata ya Allah. Jangan Kau berlepas dari kami tanpa-Mu. Artinya kami hanya dengan-Mu lah kami akan kuat ya Allah. Dengan-Mu lah kami akan menjadi segala dengan kehendak dan tolong-Mu ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, unsurna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian, keluarga besar Pama, semoga Allah memberkati kita semua. Dimanapun kita berada, kita tetap tegar. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Di mana kita berada, kita terus menjunjung kebesaran Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yang terbaik bagi kita untuk semua. Zab salah, minta reda, minta halal. Mudahan ada waktu-waktu lain kita masih ada